Wabarakatuh. Sahabat Indah Hidobaria, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, Masya Allah. Di tengah cuaca yang seperti ini, pasti kita butuh banget untuk menjaga kondisi kita untuk tetap sehat, agar senantiasa kita terus memupuk keimanan kita, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin terus menanamkan diri kita untuk terus cinta ke Baitullah. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan kita semua dapat kabar baik dan kita bisa berangkat ke Baitullah bersama-sama ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini alhamdulillah kita akan membahas di part ke-80, Masya Allah. Kita akan membahas tentang hikmah minum air zam-zam. Gimana sih rasanya teman-teman kalau misalkan kita lagi haus, terus kita nemu air gitu ya, dan itu rasa-rasanya kayak enak banget gitu ya pas minum tuh gitu ya, dibanding pas ketika kita udah kenyang tapi pas ngelihat air tuh kayak biasa aja gitu. Nah, tapi ini berbeda dengan air zam-zam, yang bahkan gitu orang-orang yang bukan hanya tinggal di sini gitu, orang yang tinggal di sana yang terbiasa dengan air zam-zam pun ya apa ya bahasanya itu terus menerus ingin terus minum air zam-zam itu gitu. Jadi nggak ada bahasanya tuh nggak ada kenyangnya lah gitu ya. Pasti nggak ada bosannya, maksudnya nggak ada bosannya, jadi pasti ingin terus minum itu. Nah, di sini dikatakan bahwa saat air keluar dari bawah kaki Nabi Ismail ya pas kecil, nah Sayyidah Hajar berusaha untuk mengumpulkan air tersebut seraya berkata, "Zamzami, zamzam, berkumpullah wahai air." Dan sejak saat itulah teman-teman semuanya, air itu dikenal dengan sebutan zam-zam. Jadi kan ada proses apa namanya udah tawaf, sa'i gitu kan, untuk mencari air gitu ya Sayyidah Hajar, tapi ternyata air itu malah muncul dari kaki hentakan kaki Nabi Ismail pas bayi seperti itu. Dan ketika Sayyidah Hajar melihat air tersebut, Sayyidah Hajar mengucapkan zam-zam. Nah, jadi sejak itulah air tersebut dikenal dengan sebutan zam-zam. Nah, meminum air zam-zam memberikan pesan bahwa dalam menjalani aktivitas manusia membutuhkan bekal. Kita butuh bekal, dan diantara bekal terbaik itu biasanya kalau kita dalam perjalanan itu butuh bekal air ya teman-teman semuanya. Jadi butuh bekal minuman, air kalau kita lagi mau lari gitu kan, jalan santai gitu. Biasanya kita nyari bekal, bawa bekal air. Kalaupun misalkan kita nggak bawa bekal, pasti yang dicari itu adalah air, karena setiap berapa menit sekali atau mungkin beberapa jam sekali itu pasti kehausan. Beda dengan makanan seperti itu ya. Nah, dengan minum air biasanya seseorang akan kembali segar dan dapat menjalankan tugasnya kembali. Dan air ini adalah sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup di dunia ini akan mati. Air juga mengisyaratkan kedamaian dan kesentosaan. Dan dengan air, apa yang panas akan menjadi dingin. Dan seseorang yang sedang emosional dan capek akan hilang emosi dan rasa capeknya jika ia meminum air. Masya Allah. Dan meminum air zam-zam mengajarkan manusia tentang pentingnya merawat alam dan menjaga kedamaiannya. Masya Allah. Bumi perlu dilestarikan, perlu dijaga, dan perlu dikonservasi. Dan air adalah sumber kehidupan yang akan tetap hidup ya. Jadi sumber kehidupan yang dengannya bumi dan segenap makhluk di dalamnya akan tetap hidup. Jadi Allah berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Dan kami jadikan air segala sesuatu, dari air segala sesuatu menjadi hidup. Tumbuhan dengan adanya air hidup, manusia dengan bahkan 75% ya kalau nggak salah itu dalam tubuhnya itu memang air. Kemudian apalagi di dunia ini, antara daratan dan lautan yang paling banyak mana? Lautan ya, samudra. Jadi di sini bahwa hikmah meminum air zam-zam itu sebetulnya lebih kepada teman-teman tuh kita mengisyaratkan bahwa yaitu kita harus menjaga bumi kita, karena air itu kan berasal dari bumi. Kalau seandainya air tercemar, maka tercemar juga kehidupan ya. Maka sekarang tuh banyak sekali fenomena-fenomena yang banyak tercemar gitu, dari mulai air,
untuk memasak, air untuk minum, air untuk mandi, dan bahkan air anak-anak sekarang banyak sekali yang sakit gara-gara banyak minum air-air yang sudah terkontaminasi gitu ya, ada zat-zat kimia dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa untuk lebih memperhatikan bagaimana bumi kita gitu ya, termasuk ya bagaimana lingkungan kita dan air zam-zam itu sendiri yang kalau teman-teman dapatkan itu mudah-mudahan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti itu ya. Oke, itu saja untuk di part kali ini, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak materi ini dengan baik, dan di next video kita akan membahas tentang hikmah sa'i. Nah, ini nanti kalau teman-teman ingin tahu bagaimana tentang perjalanan sa'i Sayyidah Hajar, maka nonton di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.